Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Akbar Setiawan dengan NIM D600-200-240 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta dari mata kuliah Pancasila kelas C. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menjelaskan terkait penugasan Pancasila tentang proyek warga negara, di mana dalam penugasan ini produk yang saya buat adalah video pembelajaran yang saya buat melalui media PowerPoint. Kita langsung saja masuk ke dalam isi dari penugasan Pancasila proyek warga negara. Untuk yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi dalam penugasan kali ini, saya telah mengidentifikasi beberapa masalah yang sering terjadi atau populer terjadi di lingkungan sekitar saya. Kemudian saya juga dibantu dari sumber berupa media elektronik. Beberapa masalah yang telah saya identifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan dunia industri di Indonesia. Kemudian yang kedua, banyaknya perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang ketiga, hubungan antara industri manufaktur dengan lingkungan. Dan masalah yang keempat adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Kemudian ada topik pembahasan. Jadi setelah saya selesai mengidentifikasi beberapa masalah di langkah sebelumnya, saya di sini telah menentukan topik pembahasan yang saya dasarkan pada identifikasi masalah sebelumnya. Untuk topik pembahasan yang saya ambil di sini adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri manufaktur. Kemudian relevansi topik dengan bidang studi. Jadi di sini bidang studi yang saya ambil adalah teknik industri, di mana dalam studinya teknik industri memiliki fokus terhadap kehidupan sebuah perusahaan, khususnya manufaktur, secara keseluruhan dalam segala aspek, terutama dalam pengolahan limbah yang dihasilkan karena proses manufaktur yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan. Kemudian dalam studi teknik industri juga mempelajari mata kuliah tentang sistem lingkungan industri, yang mana di dalamnya fokus terhadap hubungan industri dengan lingkungan, dan bagaimana pengolahan limbah dari hasil industri, yang tentunya dua faktor ini sangat berhubungan dengan topik yang saya ambil terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Kemudian selanjutnya adalah relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Jadi relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila ini saya menghubungkan topik yang saya bahas dengan nilai-nilai dari Pancasila, atau lebih tepatnya dengan adanya pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri manufaktur ini menunjukkan bahwasanya para pelaku industri tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta tidak berpegang teguh terhadap pengamalannya, sehingga pada pelaksanaannya berakibat pada kerusakan lingkungan. Kemudian juga saya hubungkan dengan sila Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana ini mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, yang artinya mewajibkan manusia untuk menjaga lingkungan, bukan malah merusaknya. Jadi dengan topik pencemaran lingkungan akibat limbah industri ini, saya hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana dapat saya katakan bahwasanya hal tersebut merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, karena dengan adanya pencemaran limbah industri menunjukkan bahwasanya para pelaku industri tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya ada referensi pendukung topik. Jadi pada referensi pendukung topik ini saya mengambil dari dua sumber, yaitu dari jurnal serta media online. Nah, berikut beberapa kutipan yang saya ambil dari jurnal. Kemajuan bidang industri bukannya tanpa sebab samping yang dapat merugikan kita sendiri. Dari pabrik-pabrik tersebut ternyata telah mengeluarkan bahan buangan, baik gas, padatan, maupun cairan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Karena umumnya
limbah tersebut belum atau bahkan tidak diolah dulu sebelum masuk ke lingkungan lain. Alif Nur Ana tahun 1991. Kemudian saya juga mengutip dari jurnal lain, aktivitas industri di Kecamatan Kebak Kramat yang menghasilkan limbah cair pada umumnya mengalirkan air limbahnya ke aliran sungai. Adapun sungai yang tercemar oleh buangan limbah aktivitas industri di Kecamatan Kebak Kramat adalah Sungai Bengawan Solo. Dari kondisi fisiknya, air Sungai Bengawan Solo berwarna kehitaman dan berbau busuk. Bahkan dalam waktu beberapa hari tidak mengalami hujan dan debit air dalam keadaan normal, bau busuk yang muncul dan warna air yang kehitaman tersebut dalam jarak yang cukup jauh. Nah, ini merupakan pendukung topik terkait pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang saya ambil dari jurnal. Selanjutnya adalah pendukung atau referensi pendukung topik yang saya ambil dari media online. Kutipan yang saya ambil dari media online tersebut menjelaskan bahwasannya limbah industri adalah buangan hasil dari proses produksi dari banyak industri yang beroperasi. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan banyak industri. Tak heran jika pencemaran lingkungan di Indonesia sering kali terjadi. Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air maupun ke dalam udara. Limbah mengandung beragam material beracun. Untuk itu, pengolahan limbah sebelum limbah dialirkan ke sungai merupakan sebuah keharusan. Pengolahan dilakukan agar kadar chemical oxygen demand atau COD dan biochemical oxygen demand atau BOD pada limbah menurun agar limbah menjadi ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Namun masih sangat banyak penggiat industri yang tidak melakukan pengolahan limbah. Pembuangan limbah yang dilakukan sembarangan ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya adalah limbah cair dari pabrik antara lain adalah sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa bahan-bahan kimia lainnya. Nah, jadi itu merupakan referensi pendukung untuk topik yang saya bahas, yang saya ambil dari jurnal serta media online. Kemajuan industri 4.0 memang memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan. Karena tapi kemajuan tersebut juga harus diimbangi dengan sistem pengolahan limbah yang baik agar lingkungan tetap terjaga meskipun industri manufaktur juga begitu melimpah. Tak terasa sudah di akhir. Sekian penjelasan terkait penugasan Pancasila, proyek warga negara yang telah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.